Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bisa lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua siap diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Mari bersama-sama dengan saya, kita mau menyerahkan ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau memberi kami waktu, Engkau memberi kami nafas, Engkau memberi kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul dan meninggikan Engkau pada saat ini. Mari Tuhan beracara dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar Engkau ditinggikan, biar Engkau diagungkan Tuhan. Dan kami pulang Tuhan tidak dengan tangan hampa, tetapi kami pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan mari Engkau tuntun, Engkau beracara Tuhan dari awal ibadah sampai akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur saat ini. Mari jemaat bersama-sama dengan saya, kita mau meninggikan Tuhan.
Haleluya. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir bagi kita. 2000 tahun yang lalu Yesus mati bagi kita. Dan 2000 tahun yang lalu juga Tuhan bangkit bagi kita. Kebangkitannya itu menjadi kemenangan bagi kita. Apapun yang kita bawa saat ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk angkat tangan kita. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Yesus saat ini nyatakan kepada Tuhan, kalau saudara datang dengan sakit penyakit, sampaikan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengan iman ketika kita mengangkat tangan kita mau pulang dengan kemenangan Tuhan. Apapun penyakitku Tuhan, apapun persoalanku, apapun masalahku Tuhan, pagi ini kami mau pulang dengan kemenangan yang Engkau berikan. Haleluya, haleluya. Imani saat ini, beri kemuliaan dan terima kemenangan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terjadi Tuhan atas kami, amin. Terjadi saat ini, amin. Jangan pulang dengan tangan hampa, tapi kita mau pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang, amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Nyatakan pujian ini dengan penuh semangat. Yesus Engkau bangkit bagi kami, dan kami bangkit bagi Engkau. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dan Roh Kudus, kemenangan sudah disediakan. Dosa dipatahkan, umatnya dimulai.
Kita mau lebih lagi, amin. Karena kita ini lebih dari pemenang. Haleluya. bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak,
terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Beri kami kekuatan, beri kami roh-Mu untuk tetap memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan yang Engkau mau dan harus terjadi dalam kehidupan kami. Sekarang Allah Roh Kudus beri kami untuk menangkap setiap perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu yang mengubah
mengubahkan dan bahkan membawa kehidupan kami lebih lagi sempurna ke arah Kristus. Dan kemampuan daripada Tuhan itulah Tuhan sekarang yang kami mau. Engkau yang akan melembutkan setiap hati yang keras. Engkau yang akan memfokuskan setiap pikiran-pikiran kami yang tidak fokus kepada Engkau. Dan Engkau Allahku yang menguatkan untuk kami tetap tegak di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu yang akan mengubahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Iya. Melempem ya seperti pagi tadi ya, karena mereka belum mengerti siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena Kristus bangkit, maka ada hari esok. Selamat Paskah, karena kemenangan Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Nah, Saudara, hari ini kita akan melihat makna kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya. Mari kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, ini pernyataan Paulus yang menyanggah setiap hal-hal, setiap informasi, setiap pengajaran, setiap doktrin yang mengacaukan jemaat waktu itu. Pada saat surat ini ditulis oleh Paulus, Saudara, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mencoba untuk mengaburkan kematian dan juga kebangkitan Kristus sehingga menyesatkan para jemaat. Ada ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu disalib. Lalu karena Allah tidak tega dan akhirnya menggantikan posisi Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Itu ajarannya, Saudara. Lucu memang, ya kan? Nah, lalu ada pula ajaran yang mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu memang mati. Namun murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayat Tuhan Yesus, sehingga seakan-akan Tuhan Yesus bangkit dari mati. Ini pengajaran juga sesat. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai ayat 15, di situ ada jelas manipulasi daripada para pemimpin-pemimpin agama yang waktu itu dilaporkan para penjaga kubur Yesus, ya, para prajurit-prajurit itu ketakutan karena Tuhan Yesus bangkit dan kubur itu terguling dari meterai penutupnya. Lalu para pemimpin-pemimpin agama memanipulasi sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mati dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Saudara, ada begitu banyak bukti fakta yang sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah bangkit. Ada cerita suatu ketika sebelum Tuhan Yesus mati, Saudara, Tuhan Yesus ketemu dengan Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea itu adalah orang kaya. Dia itu memiliki begitu banyak harta. Salah satunya dia itu punya kubur di mana Tuhan Yesus diletakkan jenazahnya. Suatu ketika Tuhan Yesus katakan, Sob, aku mau sewa pinjem kuburmu 3 hari aja. Aku mau weekend, ya kan? Ya, dia mau istirahat akhir pekan begitu. Nah, Tuhan Yesus katakan, aku mau check in itu hari Jumat. Nanti aku check out hari Minggu. Nah, Saudara, apa terjadi, Saudara? Ya. Dan betul, karena dia adalah Allah, maka itu terjadi, Saudara. Saudara, di mana kita bisa dapatkan bahwa pemimpin-pemimpin agama mereka itu adalah nabi, rasul, ya, mati dan mati, nggak bangkit lagi. Tetapi beda dengan Yesus ini, Saudara. Tuhan Yesus memang mati dan dia memang bangkit. Dan faktanya jelas, itu kubur kosong. Kalau ada begitu banyak orang katakan, wah Tuhan Yesus itu nggak bangkit karena jenazahnya diambil aja. Saudara, zaman dulu ya, di dalam undang-undang Romawi,
menggulingkan batu yang menutup jenazah atau pintu daripada kubur itu dimeteraikan. Bagi mereka yang mengubahnya itu ada hukuman luar biasa. Nah saudara, dan jelas Yusuf Arimatea mengatakan itu kan kubur dia. Dan benar-benar Tuhan Yesus itu hidup saudara. Kalau kita lihat juga saudara, ya, pada waktu minggu petang yang masih remang-remang, para murid itu ada yang nengok kubur. Apa yang terjadi saudara? Kain kafan yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu sudah tertata rapi. Mana ada saudara, ya, kalau yang namanya mayat itu dicuri gitu kan. Sebab memang Allah di dalam nama Yesus, dia bangkit. Maka kita mengalami kemenangan. Bapak Ibu dan Saudara, kebangkitan Kristus menunjukkan kemenangannya atas maut. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 15 saudara. Kebangkitan Yesus membuat segala penderitaan dan kematiannya menjadi sempurna. Memang Tuhan Yesus telah mati dengan menanggung seluruh dosa dan kutuk yang seharusnya kita manusia yang menerima. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus menyempurnakan sehingga sama seperti kita yang percaya kepada Yesus menjadi satu dalam kematiannya dan kita menjadi satu dalam kebangkitannya. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sehingga kita tidak akan mengalami kematian tetapi mengalami hidup yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengenal Yesus dan menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya saudara, maka kita pun juga akan memperoleh kebangkitan dari orang mati. Oleh karena itu dalam kehidupan kita tidak boleh hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi kita harus juga mempersiapkan perkara-perkara setelah kita mati nanti, karena ada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudara, kalau kita tidak mengalami yang seperti itu, atau kita tidak mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa saudara? Mengapa demikian? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga saudara. Dan karena kita hidup tidak hanya untuk di bumi saja, tetapi juga kehidupan kekal setelah kita nanti mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika seseorang mengenal Yesus dengan benar, apalagi mengalami kuasa kebangkitannya saudara, maka hidup orang itu pastinya akan terus-menerus berubah dan menjadi orang Kristen yang sejati. Artinya saudara, kalau dahulunya orang Kristen hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi setelah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka hidupnya menjadi luar biasa. Filipi 1 ayat 19 itu berkata bahwa karena kuasa kebangkitan yang hebat itu telah mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sebagai orang percaya mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang dahsyat itu, maka dalam hidup orang itu nampak beda. Kristen sejati akan menjadi predikat bagi orang itu. Lalu pertanyaannya saudara, apa sih ciri-ciri dari orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu saudara? Saudara, sebenarnya cirinya banyak banget saudara. Bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit itu adalah letaknya yang sangat bisa kita lihat adalah jemaat mula-mula. Para rasul waktu itu. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, ya, belum tahu kalau bangkit, mereka takut, sembunyi. Dan bahkan tidak berbuat banyak apa-apa. Tetapi apa terjadi saudara setelah dia mengalami kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, hidup mereka diubahkan. Ada begitu banyak fakta ketika Yesus itu bangkit dan itu kedahsyatan terjadi mengubah kehidupan orang percaya. Salah satunya adalah bukti bahwa mujizat itu terjadi oleh karena di dalam nama Yesus. Mana ada saudara
Di dalam nama seseorang iblis takut dan gentar? Mana ada saudara, dalam nama seseorang sakit penyakit sembuh? Hanya ada di dalam nama Yesus mujizat kemenangan terjadi. Sakit penyakit itu sembuh, yang lemah dikuatkan, dan Allah memberkati setiap mereka yang menyebut di dalam nama Yesus, sebab memang nama itu berkuasa dan itu adalah raja di atas segala raja. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mau sampaikan beberapa ciri daripada orang yang mengalami kuasa kebangkitan, saudara. Yang pertama, orang yang mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya akan menjadikan Yesus sebagai fokus penyembahannya. Inilah bedanya, saudara. Nah, dalam Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53 berkata, Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Yesus hidup, dia akan selalu sujud menyembah kepada Allah. Sebab bagi mereka, hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan, saudara. Sebab bagi mereka yang pernah dan kuasa Allah itu menyelimuti dalam hidup dia, yang hanya ada dalam hidup dia adalah hanya menyembah Allah. Saya punya pengalaman beberapa pelayanan saya, khususnya jemaat yang di sini, yaitu adalah pengalaman dengan almarhum Bapak Sutaryo, Bapak Andreas Wagio, dan Bapak Suparno, ya, Bapak koster kita yang meninggal yang paling akhir. Ketika beliau ini sebelum mangkat ke rumah Bapak, Pak Taryo, 3 hari sebelumnya saya ngomong, beliau masih ngomongnya jelas, lantang. Dia katakan bahwa sisa hidupku aku tetap untuk Tuhan, aku mau tetap melayani. Pada waktu beliau meninggal, saya ada di Kalimantan Barat, di Anjungan, itu tempat di mana anaknya namanya Daniel Ujutomo di situ. Jadi saya sama dia nggak bisa pulang waktu itu. Lalu yang kedua, Bapak Andreas Wagio, bahkan 1 tahun sudah mempersiapkan. Dia bilang beliau itu biasanya menjadi seksi perlengkapan. Dia bilang, tahun besok saya tidak jadi perlengkapan ya Pak, dia bilang. Lalu ada beberapa tugas dengan saya, dia lepaskan itu, ya kan, tanpa mengatakan apa alasannya. Dan ternyata dalam kesetiaan akhirnya beliau mempersiapkan untuk pulang. Dan yang terakhir adalah Pak Parno, koster kita, begitu rajin setia. Setiap pagi dia buka pintu gereja, bersihin sana sini dan sebagainya. Pada waktu komsel, di pertengahan daripada kita COVID itu saudara, kita ada komsel di gereja, setiap sharing dia itu menangis, dia bilang apa? Saya enggak bisa apa-apa, saya hanya mau melayani. Dia dengan menangis itu. Dan ketiga ini memberikan suatu pelajaran bagi saya. Dan ada begitu banyak juga jemaat, ketika dia setia, rajin, wis terak bulakno saudara. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagi mereka itulah sikap hati yang benar, yang sadar bahwa hanya Yesus yang berhak untuk menerima segala-galanya dalam hidupnya. Nah, saudara, kenapa begitu? Karena mereka mengalami apa yang dikatakan dengan kuasa kebangkitan di dalam Yesus. Maka hidupnya diubahkan dan mengerti apa tujuannya. Saudara, pernahkah saudara tahu apa yang terjadi nanti di dalam kerajaan surga, saudara? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepadanya yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi Saudara, penghuni surga tugas pekerjaannya adalah menyanyi, memuji, menyembah, bersyukur kepada Allah. Inilah tugas utama kita yang ada di surga, yaitu memuliakan, menyembah Allah. Jadi Saudara, sebetulnya orang yang mau pergi ke surga itu sudah kelihatan sekarang. Jadi Saudara, di surga itu tugasnya hanya ibadah selama-lamanya. Nah, kalau sekarang jenengan dan saya ya, ibadah, memuji, menyembah 1,5 jam sampai 2 jam aja kelelat-kelelet. Ya, mingsat, ngulat ke jam, ora wis ora bubar-bubar. Apalagi Saudara, pimpin pujiannya yang mengajak, mari bangkit berdiri, lungguh neh, mari bangkit berdiri, lungguh neh kaya kompo gitu Saudara. Terus mulai ya, jenengan merengut ya, orang ngerti ya kan, boyokku lagi kumat ya, orang ngerti aku ramudeng kuwi ngopo, seperti itu Saudara. Nah Saudara, nampak jelas bahwa siapa yang akan di surga nanti Saudara, bahwa di surga itu akan ada yang namanya tugas tanggung jawabnya hanya memuji, menyembah Allah. Tidak hanya 2 jam, bukan 2 tahun, bukan 20 tahun, tetapi selama-lamanya. Lah yen panjenengan memuji menyembah Tuhan, maaf, sing paling digendingi, sing paling seneng yang nyanyi keplok-keplok, bar kuwi ngantuk, turu, enak loh Saudara. Kan? Jadi ibadah pembukaan, wah teges lungguh gitu kan. Neng begitu firman Tuhan, doa dewi itu kan. Nah Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saya bertanya, apakah orang-orang yang ini yang akan di surga? Oh nanti saudara akan kelicatan loh Saudara. Iya toh, ya. Saudara kan kaget. Ya. Saudara kan tanya pada malaikat, kat. Lah kok ndak endino kok ibadah kaya ngene itu piye to? Aku ora kerasan. Saudara, di gereja enggak ada bidadari itu Saudara. Tugas tanggung jawabnya firman Tuhan tadi dikatakan untuk selama-lamanya dia memuji, menyembah, menghormati, bersyukur kepada Allah. Saudara, para malaikat dan tua-tua surga itu Saudara, pada waktu Tuhan bertahta di tahtanya, mereka sujud menyembah, memuliakan Allah dan memuji dengan antusias. Hosana, hosana bagi sang raja. Engkaulah yang layak dipuji dan disembah untuk selama-lamanya. Enggak usah disuruh loh Saudara. Ya, jadi tidak ada namanya skenario nanti kalau Tuhan bertahta kita seragam lo ya, terus kita itu duduk bareng lo ya, terus nanti bilang ada amin gitu ya. Tidak ada Saudara. Enggak diperintah, tetapi otomatis mereka memuji, menyembah dan Tuhan. Sama dengan kita di gereja, waktu kita ibadah Saudara. Antusias, semangat, dan kita memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Harusnya enggak perlu Saudara, monggo kita jumeneng gitu kan. Enggak usah kita disuruh, karena apa? Ketika kita memberi kepada Allah dari dasar hati yang paling dalam, itulah yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Tanpa kita harus melihat kanan kiri, malu atau bahkan izin kita. Kenapa Saudara? Karena kita hanya memberi Raja segala raja. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini harus kita persembahkan untuk kemuliaan namanya. Ketika Bapak Ibu dan Saudara mendengar firman Tuhan, ada kata-kata, ada ayat, ada firman Tuhan yang menguatkan panjenengan. Panjenengan gak perlu malu untuk katakan amin. Gak usah disuruh-suruh, ada amin.
Hei, ada amin. Amin teko ora. Hei, ada amin. Enggak perlu, saudara. Saudara enggak perlu ada amin tidak. Itu adalah spontan. Karena apa? Hati ini benar-benar kita itu tertambat kepada Allah. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan firman dekati kita dan sebagainya, kita bisa bangkit berdiri. Amin, puji Tuhan. Saudara enggak perlu pelit-pelit untuk mengatakan amin, puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi saudara, kalau saudara enggak biasa yang seperti itu, nanti saudara enggak akan kerasan di sorga saudara. Karena di sorga tugas kita hanya memuji, menyembah, berdoa, bersyukur kepada Allah selama-lamanya. Makanya saya itu diomongin sama anak-anak saya, khususnya yang nganggo biru-biru ndok Paskah ini saudara, ya kan. Enggak tahu kok nganggo seragam biru-biru. Lah kok ngedum ndok kok gitu kan. Sering mereka itu mengatakan, Pak itu kaya wong aneh dewi ya. Ya kan? Muji Tuhan, ya jinglak-jinglak wis tuwek gitu kan. Tak teke wae gitu kan. Pak kadang-kadang ngomong haleluya, liyane do meneng kok Pak ngomong dhewe ya gitu kan. Saya katakan, kalau mereka belum ngerti bagaimanakah pada waktu nanti di surga. Ya aku wis ngerti, aku wis dipeyok ning gereja ning swarga itu kan. Makanya apa yang aku lakukan ini nanti saya tidak akan keku pada waktu di surga. Bapak, Ibu dan Saudara, menyembah, worship di dalam bahasa Yunaninya adalah prokuneo, tukis, mencium. Artinya apa saudara? Artinya kita ini punya kedekatan, keakraban, keintiman dengan Bapa. Orang yang akrab, intim, dekat dengan Bapa, dia akan mengutarakan dengan seluruh isi hati tanpa ada pekewo. Sama, kita harus belajar seperti itu. Itulah yang harus dirubah dalam sikap kita, hidup kita, hati kita. Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan bahwa kita mulai sadar bahwa ternyata nanti aku di surga itu adalah tugasnya. Aku harus menyembah Allah, aku memuji Allah, aku bersyukur. Oleh sebab itu kalau aku tidak belajar mulai sekarang, mungkin aku tidak akan kerasan di sana. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus. Kalau kita mengalami apa yang dikatakan dengan lawatan Roh Kudus, maka roh kita akan bergelora. Lalu kita dengan lantang, enggak malu, enggak juga pekewo. Tatkala kita bilang amin. Saya tadi sebetulnya nunggu, ya kan? Ya, WL ngajak ra yo ngadek gitu kan, boleh ngajak neh itu kan. Karena apa? Belum ada yang namanya lawatan Allah ada dalam diri mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Orang-orang yang benar-benar mereka itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka Yesus dijadikan fokus dalam hidupnya untuk selalu menyembah Dia. Seluruh hidupnya, saudara. Bapak Ibu tahu, suatu ketika Allah menemukan salah satu orang yang berkenan di hatinya Allah. Padahal orang ini penuh dosa. Orang ini penuh banyak kegagalan. Orang ini membunuh. Orang ini berzina. Orang ini benar-benar dia banyak dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dia berkenan kepada Allah. Suatu ketika saudara, anaknya pada waktu ditanya, engkau butuh apa? Engkau minta apa? Anaknya minta hikmat. Tetapi dia pada waktu ditanya dalam hatinya, lalu diucapkan dalam perkataannya, aku mau diam, aku minta hanya diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku mau menyaksikan kebaikannya Allah. Aku mau menikmati baitnya, kuasanya dan kebenarannya. Siapakah dia saudara? Daud. Daud itu adalah orang berdosa. Dia ini pembunuh, dia itu pezina. Dia orang yang lemah. Tetapi ketika dia memiliki hati di mana dia benar-benar memfokuskan Allah menjadi penyembahan dalam hidupnya, maka itu berkenan di hadapan Allah. Mazmur 119 ayat 164 itu berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau,
karena hukum-hukum-Mu yang adil. Haleluya. Dahsyat enggak saudara? Satu hari Daud itu memuji Tuhan, menyembah Allah, berdoa dekat dengan Tuhan 7 kali dalam sehari. Bayangin saudara. Saudara sepupu kita pun kalah itu saudara. Daud ping 7 ya. Mereka ping pira? Iya, kalian ngerti ya, udah bener nglakoni gitu kan. Nah, Daud 7 kali sehari, bayangin. Berarti 24 dibagi 7, berapa itu saudara? Piro yu? Wah, ngitung-ngitung duit itu cepet banget gitu kan. Ngitung-ngitung hari ibadah gitu kan, wah lari gitu kan. 24 dibagi 7, 3,43. Udah 3,5 lah. Ya, 3,5. Jadi saudara, Daud itu dalam sehari ya, setiap 3,5 jam dia itu berhenti dari aktivitasnya, dia main kecapi, dia menyembah Allah, dia berdoa, dia memuji, dan dia benar-benar dekat memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia mau dengar apa yang menjadi pesan Allah, dan dia juga menyampaikan apa yang menjadi isi hati dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kira-kira gimana saudara? Wah Pak sedino, lah aku ki kerja, apa niki, wah iki megengan. Ya, perpekan iki, ya kan? Kurang seminggu, wah aku nganti ora kober. Ya, Paskah Jumat Agung aku pamit karo pintasku gitu kan. Saudara, Daud 7 kali sehari. Apakah Daud enggak sibuk saudara? Oh saudara, jenengan dan saya belum seberapanya. Daud ini raja. Tetapi bukan masalah sempat atau tidak sempat, kober atau tidak kober, bisa atau tidak bisa tentang waktu. Tetapi yang ada di dalam kehidupan Daud adalah komitmen untuk mengkhususkan Tuhan. Itu yang paling penting. Dalam kehidupan kita pun juga seperti itu. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mereka punya komitmen mengkhususkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, bukan hanya hidup di dunia ini saudara, tetapi kita juga mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang di surga di sana. Itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan ketika kita tahu bahwa kenapa Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Supaya kita mengalami adanya suatu kemenangan dan kehidupan. Jadi saudara, mulai hari ini, jadilah orang yang rajin untuk menyanyi, memuji, menyembah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sebab dialah yang layak untuk menerima pujian dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Maka 15 menit sebelumnya ibadah, sekarang harus menjadikan sesuatu yang menjadi kengorongan hati kita. Secara pribadi saya, Pak Teddy, ada satu kerinduan. 15 menit sebelumnya kita memuji, lalu kita bisa jengkeng di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan apa menjadi keinginan-keinginan, harapan-harapan di hadapan Tuhan. Kita saling mendoakan, kita syafaat, itu yang menjadi kerinduan kita, saudara. Sebab ketika Tuhan hadir harusnya kita maksimalkan. Sebab apa? Kehadiran Allah itu punya satu misi khusus. Punya satu maksud khusus. Itu yang harus kita lakukan. Hidup kita memfokuskan Yesus yang menjadi penyembahan kita. Yang kedua, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidupnya akan selalu suka ibadah dan suka memberi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 45. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka telah selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Haleluya. Saudara, kalau kemarin kita belum pernah mengalami apa yang dikatakan dengan
kuasa kebangkitan Kristus menjadi orang Kristen yang biasa. Sekarang saudara, kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Maka orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan rajin beribadah. Rajin itu adalah kontinuitas. Ya. Dan itu adalah tidak ada namanya paksaan untuk melakukannya secara otomatis. Kita melakukan dengan kesungguhan hati. Nah, jadi saudara, yang pertama, orang yang mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupnya selalu suka ibadah. Saudara, di dalam ayat ini mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi saudara, di dalam peribadatan itu sebetulnya kita itu menggenapi undangan Allah. Sebab Allah mengatakan di mana ada 2 atau 3 atau lebih di dalam namaku, aku hadir di situ. Jadi saudara, kalau Allah hadir di dalam persekutuan orang-orang percaya itu, pasti Allah punya sesuatu yang akan dirancangkan dan diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu saudara, orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan selalu haus akan hadirnya Tuhan. Dia akan haus dengan firman Tuhan. Dia haus akan persekutuan. Sebab saudara, di dalam persekutuan disitulah maka Tuhan itu menjanjikan. Ada berkat-berkat yang dijanjikan yang selalu melimpah dalam persekutuan. Sebab di dalam persekutuan jelas itu akan ada hadirnya Tuhan. Maka yang terjadi persekutuan itu adalah beda dengan persekutuan-persekutuan atau kumpulan-kumpulan lain di dunia sana. Sebab di dalam persekutuan di dalam Allah ada satu hati, ada satu iman, ada satu tujuan, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudara, kenapa kita perlu dan penting untuk namanya persekutuan atau komsel? Orang yang belum pernah mengalami kuasa kebangkitan sulit untuk diajak komsel karena mereka tidak tahu. Komsel adalah tempat untuk mempraktekkan gaya hidupnya Allah. Nah, jadi saudara, walaupun saya, Pak Tendi, Pak Agus, ya, pendeta-pendeta itu punya komsel dan kita mengalami komsel. Sebab apa saudara? Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta sekalipun, kalau dia tidak komsel, perlu dipertanyakan. Lalu di mana dia mempraktekkan gaya hidupnya Allah? Sebab di dalam komsel itulah saudara, kita ini ada tempat penyemaian. Bagaimanakah kita bisa mengasihi ketika kita harus berhadapan dengan orang yang perlu kita kasihi? Bagaimanakah kita harus bisa sabar untuk hidup kita, hati kita? Kalau kita tidak ketemu dengan orang-orang yang nganyelke di dalam komsel itu, saudara. Jadi persekutuan itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita itu mengalami apa yang dikatakan dengan proses kesempurnaan ke arah Kristus. Orang yang belum rajin setia di dalam persekutuan atau bahkan tidak setia di dalam mencari hadirnya Allah perlu mengalami kuasa kebangkitan yang hari ini kita peringati. Yang kedua, orang yang mengalami kuasa kebangkitan mereka akan menjadi suka memberi. Saudara, sebelum orang itu menerima kuasa kebangkitan, menjadi orang Kristen yang pelit, menjadi orang Kristen yang hitungan, menjadi orang Kristen yang egois, menjadi orang Kristen yang tidak pernah terbuka segala sesuatu untuk lebih lagi dia dikaryakan oleh Allah. Maka ketika orang percaya mengalami kuasa kebangkitan, maka dia akan menjadi suka memberi, tidak egois, murah hati, tidak pelit. Sebab dia sadar bahwa Allah adalah owner, pemilik, dan kita adalah manajer. Kita adalah pengelola dari segala berkat-berkatnya Allah. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, ketika orang percaya, orang Kristen yang belum pernah mengalami apa yang kita katakan dengan makna kuasa kebangkitan, maka dirinya hanya menjadi Kristen tradisi. Karena dalam hidupnya tidak ada perubahan bagaimanakah yang diinginkan Allah. Harusnya mereka tahu bahwa Allah itu adalah pemilik dari segala sesuatu dan kita ini adalah pengelola. Artinya kita itu hanya dipercaya oleh Allah.
Maka sebagai orang percaya, kita harus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengalami apa yang dikatakan dengan kuasa kebangkitan, dia mati pun rela. Masak, memberi untuk pekerjaan Tuhan supaya tetap berjalan dan berkembang, tidak bisa. Yang ada di dalam hidupnya bagi mereka yang sudah diubahkan oleh Allah menjadi orang Kristen yang luar biasa oleh karena kuasa kebangkitan itu, maka di dalam seluruh hidupnya dia berikan kepada Allah. Saya masih ingat pada tahun 2016 pada waktu perjalanan pelayanan saya di pedesaan, di daerah begitu. Desanya suatu ketika saya bersama dengan 2 orang hamba Tuhan. Dia ini ada seorang pengusaha, kaya, seorang Chinese. Pada waktu kami ada di desa Pak Bulu, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ya, kami harus melayani, ada begitu banyak hamba Tuhan dan anak-anak, keluarga Kristen dan penjangkauan. Beliau ini orang kaya, pengusaha. Yang satu adalah pengusaha ekspor impor, ya, dan mereka punya perusahaan, punya tenaga atau buruh-buruh, tetapi dia tinggalkan selama 7 hari, 1 minggu untuk pelayanan di pedesaan. Bagi dia segala fasilitas dan sebagainya no problem karena banyak uang. Yang paling tahu pada waktu pertama kali setelah kami mendarat waktu itu, ada panitia yang harus memerlukan biaya. Kedua beliau ini mencairkan dan memberikan uang masing-masing 150 juta itu. Saya mikir-mikir aku kok kecipratan nomora gitu kan saudara. Nah 150 juta yang berarti 2 orang 300 juta. Wow, bagi dia enggak eman itu saudara. Lalu pada waktu kami ada di daerah itu, kami tidak di hotel, tidak di spring bed yang empuk, tapi kita hanya di karpet. Terus bantalnya pun adalah tas kami masing-masing yang kami bawa. Dia enggak ngeluh. Kalau saya sudah biasa karena saya adalah pendeta desa, ya, sudah biasa dengan rekoso kayak gituan itu. Tapi yang saya lihat adalah beliau ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Tetapi ternyata dia juga mengalami apa yang dikatakan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Suatu ketika kami harus menyeberang laut, masuk dalam wilayah tengah laut. Kami harus butuh itu skipboat atau perahu bermotor gitu. Beliau keluarkan itu secara langsung. 7 hari bagi kami untuk bisa ngomong-ngomong ke sana kemari, kesaksian dan sebagainya. Saya menangis mendengar, saya tidak berkata sepatah kata pun. Dia katakan, kalau cuma 7 hari Pak Pendeta, saya merasa kurang. Apalagi dengan uang saya, harta milik saya mau berikan kepada Tuhan, asalkan ada jiwa-jiwa yang mau bertobat. Saya menangis saudara. Ada anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami apa yang dikatakan dengan kuasa kebangkitan dan hidupnya diubahkan. Lalu saya korelasikan pelayanan saya di Jawa. Mereka yang diberkati Tuhan dengan sedikit berkat, melihat pekerjaan Tuhan, tatkala itu diumumkan, disampaikan, pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak ngerti, eman dan sebagainya. Saya hanya berdoa bukan untuk mereka yang eman pelit, tetapi saya berdoa, Tuhan, biarlah jaga hati motivasiku untuk aku bisa memberi yang terbaik dalam hidupku. Jadikan aku hati yang suka memberi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, itu
yang seharusnya kita kerjakan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita benar-benar memaknai kuasa kebangkitan Kristus terjadi dalam diri kita. Sehingga kehidupan kita harusnya berubah seperti apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk kita hidup selalu memuji menyembah Tuhan. Ingat, karena tugas kita besok adalah sampai selama-lamanya memuji menyembah Tuhan. Jangan dengan gersulo, tetapi dengan hati yang penuh bahwa Raja di atas segala raja harus kita muliakan. Yang berikutnya, saudara, jadilah mulai hari ini kita orang-orang yang benar-benar suka beribadah, setia di dalam mencari hadirat Allah dan persekutuan, dan miliki hati memberi dari Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Betapa ku mencintai, haleluya, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Betapa ku menyadari, haleluya, dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Haleluya, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, kami mau Tuhan mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Ubah hidup kami, Bapa. Marilah kita akan meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kenapa kita harus mempersiapkan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Tetapi kita juga akan mempersiapkan dan bahkan mengumpulkan harta-harta yang sifatnya kekal yang di sorga. Ingat bahwa tugas tanggung jawab kita, pekerjaan kita, memuji, menyembah, mengelu-elukan, meninggikan Allah sampai selama-lamanya. Waktu yang Tuhan berikan di dunia ini, mari kita akan gunakan dengan kita belajar. Rubah hati kita, siapkan hidup kita untuk kita bisa memuji menyembah Allah sampai selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, mari supaya Allah mengubahkan kita untuk kita ada kesukaan mencari Dia. Kehadirannya itu ada menjadi kerinduan kita. Dan hidup kita benar-benar suka memberi, sehingga ada begitu banyak orang juga boleh diselamatkan oleh karena kehidupan kita. Kita beri hidup kita, kita beri hati kita, kita beri pikiran kita, tenaga kita, seluruh yang ada dalam diri kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi kehidupan kerinduan kita. Bangkit berdiri bersama-sama, pujian ini menjadi doa kita di hadapan Allah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Haleluya, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Benar Tuhan, oh Yesusku, betapa ku mengharapkan
janji-mu Allahku. Dengan satu maksud Engkau akan penuhkan bencana kami, supaya apapun yang Engkau mau rencanakan dan kehendaki dalam hidup kami melakukan. Sebab kami mau berubah, kami mau Tuhan ubahkan hidup kami ini berkenan di hadapan Allah. Kalau selama ini kami menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, kami mau menjadi orang Kristen yang luar biasa Allahku. Jamah kami, ubah kami. Hidup kami bagaikan air yang mengalir, yang tiada hentinya untuk memberi apa yang ada dalam hidup kami, untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, ekonomimu, keuanganmu, kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah akan membuat engkau berhasil. Engkau diberkati untuk jadi berkat, engkau disembuhkan untuk menyembuhkan, engkau dipulihkan untuk memulihkan. Pada waktu engkau pergi, engkau akan pulang dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah, dan engkau dikatakan orang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan membimbing, membawa hidupmu dari kemenangan menuju kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita mau berubah, kita mau lebih baik lagi. Karena kita sudah harus terbiasa dengan suasana kerajaan surga, amin. Dan itu terjadi saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi yang sudah melayani dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan, keluarga, dan juga pelayanan Bapak. Sebelum kita pulang akan saya bacakan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, ibadah raya Minggu tanggal 24 April 2022 kembali diadakan 3 kali, yaitu jam 6.30 pagi, jam 9 dan jam 5 sore. Kemudian ibadah Paskah Anak Sekolah Minggu diadakan pada hari Minggu besok tanggal 24 April jam 11 siang. Kemudian yang ketiga, ibadah tunas remaja tetap diadakan setiap hari Jumat jam 4 sore di gereja, dan juga ibadah komisi orang muda diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Dan tetap selalu kami ingatkan untuk terus
tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga kita bisa terus beribadah dengan sukacita. Amin. Sebelum kita pulang kita akan naikkan sebuah pujian, di mana di dalam Tuhan tidak ada sesuatu, tidak ada hal yang mustahil. Dan saya akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari gedung gereja.